Sudah, suaranya sudah belum? Sudah, Pak. Kalau masih ada suara, kita nggak usah mulai dulu. Silakan, ngobrol aja dulu terus. Ya, jadi kita hari ini kuliah tentang sistem koloid. Nah, ini prinsipnya banyak yang ngulang juga, sudah kamu dapatkan pada waktu di SMU ya. Ini yang di rumah sudah kedengaran ya? Sudah, oke. Kedengar dokter. Kedengar Ya, dok. oke. Lanjut ya. Nah, jadi nanti sistem koloid ini yang paling penting adalah ada dua hal sebenarnya yang harus kita tekankan nanti. Yang pertama adalah darah itu adalah koloid. Maka pada darah atau cairan tubuh itu semua berlaku sifat-sifat koloid. Nah, itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua, pada waktu kita melakukan dialisa, cuci darah, itu prinsipnya adalah pemisahan itu karena adanya sifat-sifat koloid, di mana partikel ukuran-ukuran partikelnya masih cukup besar dibandingkan dengan larutan itu 0,1 nanometer. Nah, ini kan masih tinggi. Oleh karena itu bisa disaring, itu namanya dialisa. Jadi yang disaring itu apa? Ketinggalan urea. Nah, itu sistemnya adalah sifat-sifat yang digunakan pada waktu pencucian darah itu atau dialisa itu adalah sistem koloid. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting dalam sistem koloid juga adalah kesetimbangan donan. Nah, harusnya memang kesetimbangan donan itu bagaimana nanti dalam dan di luar sel itu tetap harus homeostasis, harus seimbang. Nah, oleh karena itu kita memang kenapa sel itu tetap bisa homeostasis itu karena ada teori kesetimbangan donan. Nah, poin itu saja yang penting kita jelaskan pada sistem koloid ini. Hanya harusnya memang ekstraksi kromatografi disampaikan di sini. Tapi kemarin kita sudah sampaikan di waktu kita di blok 2 yang sistem larutan ya. Harusnya digabungkan di sini. Nah, karena sudah di kemarin, jadi mungkin kita bisa lebih cepat. Nah, jadi materi yang kita sampaikan, apa itu sistem koloid, kemudian sifat-sifat koloidnya sendiri, kemudian pembuatannya, penerapannya, dan kesetimbangan donan. Nah, inilah yang kita mau sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sistem koloid. Jadi tolong benar-benar dihafalkan lagi ya, dipahami dan dihafalkan bahwa sistem koloid itu yang kita mau lihat pada kesempatan ini memang tentang dispersi. Apa itu dispersi? Jadi dispersi itu kan sebenarnya adalah dia ditaburkan ya, terdispersi, ditaburkan kemudian dia jadi sepertinya menyatu, gitu ya, sistem dispersi. Nah, kemudian sesudah itu kita nanti lihat perbandingan sifatnya, kemudian nanti macam-macam koloid itu apa, kemudian penggunaan koloid tadi yang saya katakan, yang paling penting di kita adalah sistem apa tadi, sistem darah, sistem koloid. Kemudian juga pada waktu elektroporesa, elektroporesis. Itu kenapa bisa kita lakukan elektroporesis? Karena ada perbedaan muatan. Nah, jadi dengan perbedaan muatan itu kita bisa pisahkan dengan elektroporesa. Nanti kita akan lihat. Jadi protein pada waktu kita sebelum dilakukan sequencing DNA itu sebenarnya dipisahkan dulu, dilakukan elektroporesa dulu baru bisa dilakukan sequencing.
Jadi sistem dispersi, ada dispersi molekuler, itu yang kita sebut dengan larutan. Jadi larutan kemarin tidak bisa lagi dibedakan mana zat terlarut, mana pelarut. Jadi dia benar-benar memang sudah homogen. Nah, kalau dispersi kasar, itu suspensi, itu kasar. Artinya sebenarnya apa? Bedanya apa? Kalau dikocok, dia seolah-olah nyatu. Kemudian kita diamkan sebentar saja, sudah terpisah ke bawah. Itu namanya suspensi. Walaupun mungkin ada beberapa suspensi yang di pasaran itu sudah cukup baik ya, misalnya katakanlah ada yang namanya Milanta misalnya, itu obat sakit mah, memang benar dia lama baru nanti dia terpisah, lama dia baru terpisah. Nah tapi kalau kita gabungkan pasir dan air, sudahlah nggak apa-apa, sudah selesai. Udah, nggak usah lagi lah. Nanti diputar-putar lagi mereka. Nggak usah. Ini perbaiki aja. Ya, jadi kalau nanti suspensi itu didiamkan, ini nanti suspensi ini banyak sediaan obat. Di mana suatu zat tidak larut dalam pelarutnya, maka yang dilakukan adalah suspensi. Pelarut yang paling baik, yang paling banyak digunakan kan kemarin kita bilang Aquades. Nah, oleh karena itu, kalau dia tidak larut dalam air atau dalam Aquades, kita buat dalam bentuk suspensi. Jadi contohnya begini, kemarin mungkin saya belum jelaskan, kamu catat aja sekarang. Misalnya katakan, paracetamol itu adalah obat demam ya. Jadi paracetamol itu kelarutannya, dicatat. Kelarutannya 1:70. Artinya kemarin apa yang saya bilang? 1 gram paracetamol dibutuhkan 70 gram air. Nah kita mau buat cuma 60 mili. Nah kalau 60 mili berarti kan tidak cukup airnya untuk melarutkan. Nah oleh karena itu harus dibuat, paracetamol itu harus disuspensikan. Supaya dia bisa terjadi suspensi, apa yang dilakukan? Tambahkan suspending agent. Apa suspending agentnya? Itu supaya menyatukan ya. Suspending agentnya kalau paracetamol yang untuk obat yang sering kita gunakan adalah karboksimetil selulose atau CMC. 0,1%, paling banyak nanti 1%. CMC. Nah, jadi begitu nanti kita sudah tambahkan suspending agent, CMC itu serbuk. Maka CMC itu dilarutkan dulu dengan air, disatukan dulu dengan air, dispersikan misalnya tadi istilahnya. Kemudian nanti baru obatnya dicampurkan dengan CMC tadi dan air. Itu dia akan terbentuk suspensi paracetamol. Nah, nanti kita akan praktikumkan di blok 10. Nanti di blok 10 kita akan praktikumkan membuat sediaan-sediaan obat dalam bentuk suspensi. Nah, jadi harus jelas benar apa itu suspensi. Jadi suspensi itu adalah suatu sistem koloid, bukan suatu larutan. Suatu sistem koloid yang dilakukan pendistribusian atau pendispersian, terdispersi. Zat berkhasiatnya terdispersi dalam pelarutnya. Nah, itulah suspensi. Nah, kemudian dispersi halus itu adalah koloid. Jadi, apa bedanya ketiga ini? Molekuler, dispersi kasar, dispersi halus. Dispersi molekuler memang dia tidak bisa dibedakan mana zat larut, mana pelarut. Sudah clear, homogen benar. Kalau dispersi kasar tadi sama dispersi halus juga tidak larut. Zat terlarutnya tidak larut, tetapi dia lebih terdispersi sempurna dibandingkan dengan suspensi. Nah, itu saja bedanya. Jadi ukuran partikelnya yang membedakan. Jadi ukuran partikel dispersi halus jauh lebih kecil, tetapi masih paling kecil adalah
larutan. Nah, baru nanti kita lihat dispersi kasar. Nah, dispersi kasar ukuran partikelnya jadi lebih besar. Nah, jadi kamu bisa bedakan dulu. Nah, kalau kita bicara dispersi halus, contohnya koloid adalah kalau kita misalnya sehari-hari, misalnya cat dinding, itu cat itu dispersi halus itu. Nah, kalau obat kita bicaranya emulsi. Kalau kamu misalnya pakai krim itu halus enggak? Halus. Nah, itu salah satu contoh dispersi halus. Jadi kalau bahasa lain kan tadi dikatakan dispersi itu apa? Penyebaran. Nah, penyebaran merata dua fase, fase terdispersi dan medium pendispersi. Kalau kita bilang di larutan, zat terlarut dan pelarut, atau solut dan solvent, kalau di sistem koloid kita sebut fase terdispersi dan medium pendispersi. Jadi fase yang terdispersi biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan medium pendispersi. Sama juga begitu, zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelarut. Nah, ini juga begitu. Fase terdispersi jauh lebih kecil dibandingkan dengan medium pendispersi. Jadi medium pendispersi itu kalau kita bicara di larutan itu adalah solvent. Sedangkan fase terdispersi itu adalah solut. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, nah itu kan kelihatan dispersi kasar itu masih kelihatan grundel-grundelnya, kasar pasir-pasir begitu. Masih kelihatan dia. Sedangkan dispersi halus seolah-olah sudah larut. Menyatu, dia bercampur. Tetapi kalau kita lihat di larutan, itu memang benar-benar bening. Nah, itulah bedanya. Dispersi molekuler, dispersi kasar, dan dispersi halus. Nah, kemudian kira-kira perbedaannya tadi antara larutan, koloid, dan suspensi. Jadi larutan tadi karena kita tidak bisa lagi bedakan mana zat terlarut, mana pelarut, maka itu kita katakan dia satu fase. Sedangkan tadi koloid masih dua fase. Itu bedanya. Kemudian larutan stabil, dia tidak akan berubah lagi menjadi zat solut dan solvent, tetap dia sudah menyatu dan stabil. Nah, kalau koloid dia sudah menyatu, tetapi sebenarnya kalau kita sentrifuge dia akan terpisah, akan kelihatan mana partikel-partikel yang tidak larut. Nah, maka kalimatnya kalau koloid itu lebih sukar mengendap, kalau suspensi lebih mudah mengendap. Itu tadi kalau pasir plus air, maka kalau kita diamkan, pasirnya langsung mengendap ke bawah. Tapi kalau kita kocok lagi seolah-olah dia nyatu. Nah, itu bedanya. Kemudian larutan tidak dapat disalin. Oleh karena itu, H2O itu adalah larutannya. Kalau kita bicara H dan O, itu kan nyatu ya, bereaksi. Larutan, aqueous, air. Sebenarnya itu larutan. Maka air yang paling mudah masuk dan keluar sel. Itu paling mudah keluar masuk sel. Itu air. Jadi dia tidak memerlukan dia kalau mau masuk ke dalam sel tidak memerlukan tekanan osmosis. Yang lain kelihatan enggak? Yang di belakang kelihatan enggak? Terlalu kecil ya. Kalau enggak, kamu buka aja gadgetnya. Buka zoomnya aja. Ada kan linknya? Ya, dibuka aja supaya kamu lebih mudah mengikutinya. Ya. Yang depan kelihatan? Yang depan kelihatan ya? Oke ya. Yang belakang buka gadgetnya aja. Tapi kalau semua buka gadget nanti lambat lagi kita. Nah, kemudian dia homogen, kemudian koloid tampak homogen, padahal tidak homogen, seolah-olah homogen. Sedangkan suspensi dia
heterogen, langsung bisa dibedakan mana zat terpisah, mana zat terlarut, atau mana medium pendispersi, mana fase terdispersi. Kemudian ukuran partikelnya lebih kecil dari 1 nanometer, sedangkan koloid 1 sampai 100, suspensi lebih dari 100. Sistem tadi sistem dispersinya molekuler, ini dispersi halus, ini dispersi kasar. Nah, contohnya tadi larutan gula, laut. Kemudian kalau koloid kita bicara nanti inilah yang banyak nanti kita gunakan sistem koloid ini, krim, koloid, krim, lotion, jelly. Nah, ini nanti semua adalah sistem koloid. Termasuk nanti gas dengan cair. Itu apa? Nanti kalau kita bicara aerosol. Aerosol juga sistem koloid. Nah, kalau suspensi, itu tadi yang saya katakan tadi, obat mah yang paling banyak beredar di pasaran, itu rata-rata bentuknya adalah suspensi. Clear ya? Nah, jadi di dalam pengelompokan sistem koloid, kalau larutan dia ada 9, padat-padat, padat-padat itu kalau dia homogen, larut itu namanya. Padat cair, kemudian padat dengan gas, itu larut. Dan nanti cair dengan cair, cair dengan gas, kemudian cair dengan padat. Nah, kemudian gas dengan gas, gas dengan padat, gas dengan cair. Itu semua larutan. Jadi kalau larutan 9 kelompok, sedangkan koloid itu adalah 8 kelompok. Apa bedanya? Gas dengan gas tidak terjadi koloid. Ya. Jadi ini namanya, kalau padat dengan padat itu namanya sol padat. Jadi perhatikan benar kalimatnya nanti. Kalau ditulis sol itu adalah koloid. Tapi kalau solution itu larutan. Kemudian cair dengan padat. Itu apa? Emulsi padat. Kemudian gas dengan padat. Itu busa padat contohnya. Kemudian padat dengan cair. Itu nanti sol cair. Nah, kalau sol itu koloid ya. Kemudian emulsi cair. Itu cair dengan cair. Nah, emulsi itu apa? Minyak dengan air. Maka dia tidak menyatu. Itulah koloid. Nanti supaya dia lebih menyatu aja, bukan larut ya, bercampur dengan baik, maka perlu penambahan emulgator. Itu kemarin kamu kuliah praktikum kemarin, emulgator. Jadi emulsi itu adalah satu minyak dengan air, kemudian ditambahkan suatu emulgator atau emulsifying gitu ya, itu untuk menyatukan minyak dan air, jadilah bentuk emulsi. Nah, kemudian gas dengan cair itu contohnya buih. Kemudian padat dengan gas, itu yang kita sebut aerosol, aerosol padat. Kalau cair dengan gas itu aerosol cair, kemudian ini gas dengan gas tadi larutan sejati. Jadi tidak ada namanya koloid kalau dia gas dengan gas. Gas dengan gas itu adalah larutan sejati. Jadi koloid 8 kelompok, sedangkan larutan itu 9 kelompok. Nah, kita lihat tadi padat dengan padat. Ini nanti fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya atau medium pendispersinya juga berupa padatan. Nah, ini contohnya ya, nanti logam mulia apa itu contohnya berupa sol padat. Ya. Kemudian emulsi padat ini berbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Nah, ini contohnya ya. Apa ini? Berlian atau apa ini? Ya, ini contoh cair dan padat. Kemudian busa padat. Nah, ini busa ya. Jadi sistem koloid ini berbentuk dari fase pendispersinya berupa gas dan fase pendispersinya atau medium pendispersinya berupa padatan. Ini apa nih? Batu apung ya. Nah, kalau sol padat dan cair, sistem koloid berbentuk
dari fasa terdispersinya berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa cairan. Ini apa ini? Yang kita bicara krim aja lah nanti ya. Bisa krim, bisa salep. Nah, ini kan kalau ini nanti lebih tepatnya apa? Gel atau cat ya. Ini cat. Nah, ini sol, padat dan cair. Nah, emulsi tadi saya sudah jelaskan, minyak dan air nanti ditambahkan zat ketiga ya. Nah, ini susu, kemudian baby lotion, krim, salep, kemudian jelly, nah, semua itu. Nah, gas dan cair itu buih atau busa. Nah, ini ya, kulit ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa gas dan fasa pendispersinya berupa cairan. Nah, aerosol padat itu fasa terdispersinya berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa gas. Jadi dibalik, padat dan gas. Nah, ini ya apa ini? Asap apa? Ya. Kemudian aerosol cair dan gas. Ini sistem ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya berupa gas. Jadi nanti yang paling banyak kita di dalam sistem kefarmasian nanti bentuk koloid ini nanti yang paling banyak memang aplikasinya apa tadi krim ya, salep, jelly. Nah, itu paling banyak. Nanti kalau plester, plester itu sebenarnya nanti padat dengan padat. Nah, kemudian aerosol. Nah, kalau aerosol ini banyak digunakan untuk obat asma, bronki, ya, bronkodilator. Jadi untuk pelega pernapasan atau dia sesak, nah itu banyak dalam bentuk aerosol atau dalam bentuk inhalasi, ya. Nah, ini contoh yang di bawah ini, ya kalau kita bilang gas, gantikan ini dalam kalen dia masih apa? Masih dalam bentuk gas, begitu dia dibuka dengan disemprot begitu jadi cair. Itu contohnya aerosol, cair dan gas. Bagaimana tentang penggunaan koloid? Tadi sudah saya bilang, kalau dalam kosmetik atau dalam farmasi, kalau nanti kosmetik, krim, lotion, hair cream, ini hair cream untuk rambut ya, gel dan lain-lain itu nanti banyak digunakan di waktu kamu membuat resep atau membuat obat di bloknya nanti DP, dermatologi, venerologi atau kulit dan kelamin itu dulu namanya. Sekarang ini namanya DP ya. DP itu dermatologi, venerologi. Nah, gitu. Jadi itu yang banyak digunakan nanti krim, lotion, hair cream, gel, kemudian nanti sampo itu masih masuk di situ. Kemudian di farmasi banyak nanti seperti saya bilang tadi krim untuk penyakit kulit itu banyak digunakan di kefarmasian penggunaan sistem koloid ini. Kemudian sirup obat. Nah, tadi yang kita bicara sirup obat tadi apa? Suspensi atau emulsi atau nanti sering disebut pocio. Nah, potio atau pocio. Nah, itu sebenarnya tetap sistem koloid. Kemudian pokoknya begini. Kalau nanti di dalam cairan ada partikel yang tidak larut, itu pasti apa namanya? Koloid. Nah, itu prinsipnya. Tapi kalau dia larut, maka dia namanya larutan. Jadi itu yang harus dihafalkan, ya. Kemudian di bidang kedokteran, ini yang sering banyak diaplikasikan sistem koloid ini adalah koloid cairan pengganti plasma atau nanti kita sebut plasma expander. Nah, itu contohnya misalnya albumin. Albumin merupakan larutan koloid murni yang berasal dari plasma manusia. Nah, ini aplikasi kedokteran sistem koloid ini, albumin. Albumin itu bukan protein ya. Bukan, dia protein tetapi bukan enzim. Dia protein tapi bukan enzim. Itulah albumin.
Jadi dia memang pengganti. Ya. Jadi plasma, berasal dari plasma manusia, pengganti plasma. Kemudian tadi yang saya katakan, darah itu semua di darah berlaku sifat-sifat koloid. Karena darah itu adalah koloid. Kemudian jadi 8 sifat koloid ini berlaku bagi darah. Jadi ada efek tindal, ada gerak Brown, ada elektroforesis, ada adsorpsi, ada koagulasi, ada koloid pelindung, ada dialisis, ada koloid liopil dan koloid liopol. Jadi 8 ini ada sifat-sifat 8 ini ada di darah, semua berlaku bagi darah. Ya, jadi saya mungkin tidak jelaskan lagi efek tindal gerak Brown, langsung yang pentingnya saja kita. Jadi yang banyak kita aplikasikan nanti sistem koloid ini, sifat-sifat sistem koloid ini dalam darah adalah, ini yang ngobrol siapa? Dari dalam, dari sana atau yang di sini? Yang banyak kita gunakan adalah elektroforesis. Jadi gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Nanti protein itu, kemarin kan kita sudah belajar ya, protein itu adalah penyusun sel yang paling banyak. Semua dalam sel ada protein. Maka kemarin kita bilang protein juga ada unsur negatif, ada unsur positif, ada ion positif, ada ion negatif. Maka bisa dilakukan elektroforesis, pemisahan. Nanti menarik semua elektronnya ditarik, tinggal nanti terpisahlah elektron positif dan elektron negatif terpisah. Itu namanya elektroforesis. Jadi kenapa kalau nanti dibilang elektroforesa, kemudian nanti elektroforesis, itu kan pengaruh dari medan listrik. Jadi bagaimana kalau kita misalnya dialisa, pencucian darah itu, tadi berlaku sistem elektroforesis ya, di situ. Pada waktu dilakukan itu, kenapa ditambahkan aliran listrik, medan listrik? Supaya lebih cepat terjadi proses penyaringannya. Sakit itu kalau enggak, cuci darah itu sakit. Kemudian yang pakai medan listrik aja sekarang ini hampir 5 jam setiap cuci darah. Jadi kadang-kadang bukan sakitnya saja, lama nunggunya juga bisa menyebabkan stres. 5 jam dia harus tidur aja untuk dilakukan cuci darah. Nah, jadi itu sudah dipercepat ya dengan medan listrik. Itu namanya elektroforesis. Itu aja udah masih 5 jam. Kalau tidak dilakukan medan listrik, itu lebih lama lagi nanti proses penyaringan atau proses dialisa atau cuci darah seseorang. Jadi tadi saya katakan suatu proses pemisahan koloid bermuatan dengan menggunakan beda potensial yang cukup tinggi. Nah ini contohnya. Jadi ini elektroforesis ini kan saya bilang tadi banyak kita gunakan di bidang kesehatan, khususnya nanti dalam cuci darah dan menentukan urutan DNA ya, atau sequencing. Nah itu banyak kita gunakan, kita aplikasikan nanti sistem koloid. Teori-teori sistem koloid itu adalah elektroforesis. Nah, kira-kira kalau ini kan tadi seperti ini ya, gambarnya seperti ini, alatnya elektroforesis ya. Nah, ini kalau lihat gambar pemisahannya. Jadi yang merah itu positif, dia ke positif, yang kuning itu negatif, dia jadi ke negatif. Nah, kemudian ada sumber listrik di situ. Jadi ion negatifnya nanti akan terpisah berpisah dari ion positif. Jadi ion negatif akan ke positif, tarik menarik kan. Jadi nanti ion positif akan menarik ion negatif, sedangkan ion negatif akan menarik ion positif akan tertarik ke
negatif. Beda potensial tadi, potensial negatif dan positif. Nah, inilah prinsip elektroforesis. Prinsip elektroforesis. Jadi nanti termasuk kita memisahkan karena tadi protein itu berlaku sifat-sifat koloid, karena begitu nanti protein itu kena air, dia terjadi dehidrasi, dia terjadi koloid. Nah, tetapi bukan itu yang penting dalam darah. Bagaimana nanti darah dilakukan pemisahan antara ion positif dengan ion koloid, negatifnya dengan elektroforesis. Nah, ini kalau ini partikel koloid kalau sehari-hari ya, jadi AS2O3 dan FeOH 3 kali. Jadi dia sebenarnya S-nya itu di pinggir-pinggir ya, di S negatifnya ya, di pinggir-pinggir sebenarnya dia, terus S2 negatif, S2 negatif. Jadi dia itulah terdispersi tadi sebenarnya. Jadi S itu apa? Sulfur. Nah, sulfur padatan tidak? Padatan. Nah, maka begitu nanti dicampurkan dengan AS, dia akan terjadi sistem dispersi. Ini dispersinya kasar ya, koloid. FeOH 3 kali itu lebih halus. Jadi lebih halus dia. Jadi dia nanti terjadi adsorpsi. Bagaimana dengan bedanya nanti adsorpsi dan absorpsi? Tolong dibedakan benar ini. Adsorpsi dan absorpsi. Jadi kalau adsorpsi, dia menggunakan luas permukaannya yang jadi dia adsorpsi itu hanya di permukaan saja, penyerapan di permukaan saja. Sedangkan absorpsi sampai ke dalam. Jadi sifat absorpsi dari koloid itu penyerapannya terhadap partikel atau ion atau senyawa lain sehingga partikel koloid jadi bermuatan. Itu kalau sifat absorpsi. Jadi dia hanya penyerapannya di permukaan saja. Maka prinsipnya makin besar luas permukaan, maka makin besar daya adsorpsinya. Oleh karena itu, prinsip adsorpsi inilah digunakan. Kalau kamu nanti lihat iklannya obat mah, semua obat mah itu dibikin dalam bentuk partikel-partikel kecil. Dan tolong nanti diperhatikannya, disampaikan sama pasien. Ingat itu, bahwa obat mah kalau dia bentuk tablet harus dikunyah. Tidak boleh tidak dikunyah. Jangan langsung ditelan. Nah, kalau ditelan gimana, Pak? Kalau langsung ditelan, daya absorpsinya berkurang. Padahal obat mah itu kelebihan asam lambung, kelebihan HCl di dalam lambung yang diabsorpsi, yang diserap. Maka harus dikunyah. Perhatikan itu. Dan teorinya nanti dikasih tahu sama pasien supaya pasien itu jadi ingat bahwa kalau obat mah dia harus dikunyah. Kalau tidak dikunyah, daya absorpsinya sedikit. Karena mana lebih besar luas permukaan partikel-partikel yang tablet yang dikunyah jadi partikel-partikel dibandingkan dengan tabletnya sendiri. Jadi jauh lebih besar. Jauh lebih besar apa? Daya absorpsinya dikunyah. Jadi luas permukaannya jauh lebih banyak. Jadi ingat itu, itulah absorpsi. Maka obat mah itu karena dia menyerap, kerjanya menyerap kelebihan asam lambung, maka dia harus dikunyah, baru dia efektif. Ya, oke. Nah, kemudian koloid juga ada sifatnya koagulasi. Koagulasi itu penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Jadi koloid juga tadi bisa terjadi koagulasi, penggumpalan. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya bedanya koagulasi dan sedimentasi ya. Sedimentasi itu mencair. Kalau koagulasi menggumpal.
Kalau mengendap, dia ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi kalau sedimentasi, partikel yang padat itu jadi lebih mencair dia. Itu namanya sedimentasi. Nah, kalau ini koagulasi, dia membentuk gumpalan. Kenapa terbentuk gumpalan? Karena koloidnya sudah tidak stabil atau diganggu atau terjadi konformasi perubahan susunan. Kalau kita bicara protein, susunan asam aminonya berubah, terjadilah konformasi, maka dia akan terjadi penggumpalan. Nah, seperti gambar ini kira-kira dia menggumpal. Ya. Jadi apa saja bisa menyebabkan koagulasi? Pertama tadi pemanasan atau pendinginan. Kalau kita bicara protein, pemanasan dan pendinginan menyebabkan apa? Denaturasi. Nah, di sini nanti kita sebut koagulasi kalau di koloid. Kemudian penambahan elektrolit itu juga bisa menyebabkan terjadinya koagulasi. Kemudian penggabungan koloid yang berbeda muatan. Itu juga nanti akan tarik-menarik sehingga terjadi penyatuan, terjadilah gumpalan. Kemudian yang terakhir proses elektroforesis. Itu menyebabkan terjadinya koagulasi. Jadi sesudah terjadi koagulasi, partikelnya akan lebih besar ya. Jadi dia tidak bisa ikut tersaring, maka dia nanti terjadi nanti partikel-partikel yang tidak ikut tersaring. Nah, itulah darah nanti apa yang tidak ikut tersaring ureanya, karena urea di dalam darah itu kalau kelebihan itu bisa menyebabkan keracunan dan organ-organ lain akan terganggu semua dengan adanya toksis urea. Maka kelebihan urea dalam urin itu harus dicuci. Dalam urea dalam darah, urea dalam urin itu harus dilakukan pencucian. Umumnya yang berbahaya adalah urea kalau ada di dalam darah. Kalau dalam urin nanti kan disekresi lagi dia. Kemudian koloid pelindung, ini sifat lain yang penting. Jadi suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain. Jadi dia menutupi sebenarnya agar diperoleh koloid yang stabil tapi tidak menyebabkan koagulasi. Ada persyaratannya. Karena dia hanya melapisi partikel koloid. Melapisi partikel-partikel sehingga dapat melindungi muatan koloidnya. Jadi lebih stabil dia. Itu maka jadi sebenarnya ini apa? Satu koloid dicampurkan dengan koloid lain. Sehingga dia dapat melindungi koloidnya jadi tidak terjadi koagulasi atau sedimentasi atau pengendapan. Itu tadi contoh koloid pelindung ya. Nanti kita perhatikan kalau melapisi suatu partikel, suatu senyawa dilapisi dengan senyawa lain, itu sebenarnya prinsipnya adalah prinsip koloid pelindung. Kemudian dialisis. Nah, ini tadi yang dikatakan pencucian darah tadi ya. Jadi proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Nah, ini contoh proses pemeriksaan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Nah, ini kira-kira contohnya. Jadi yang kuning itu adalah koloid, yang merah itu adalah ion-ion positif dan yang putihnya ion negatif. Jadi nanti dia akan keluar masuk ke dalam darah lagi, sedangkan yang tinggal nanti adalah partikel-partikel yang lebih besar, itu contohnya adalah urea. Jadi terpisah dia. Jadi sistem koloidnya nanti akan terpisah melalui dialisis atau sebenarnya penyaringan. Hanya penyaringan ini dipercepat dengan menambahkan medan listrik sehingga penarikan elektron-elektronnya atau ion positif dan ion negatifnya
lebih cepat dia terpisah dan dia langsung keluar tertarik masuk ke dalam cairan darah gitu ya ke tubuh kita sehingga nanti yang tertinggal di luar apa yang tertinggal di luar adalah ureanya. Kemudian koloid liopil dan liopop. Nah, ingat saja liopil dan liopop. Liopil itu adalah suka akan pelarut air. Suka akan pelarut air. Jadi bukan larut, tapi suka akan pelarut air. Sedangkan liopop dia lebih suka ke minyak. Jadi nanti koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya karena dia suka. Nah, jadi dia menarik. Nah, sedangkan koloid liopop tidak menarik medium pendispersinya. Kenapa dia tidak menarik? Karena dia tidak suka. Nah, kalau kita bicara polar dan non polar, nah makanya minyak dengan air, minyaknya tidak akan ditarik air. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang kita bilang nanti minyak dengan minyak, air dengan air, tapi itu sistem larutan. Tapi sistem koloid dia hanya menarik saja partikel-partikel terdispersinya. Jadi koloid yang partikel menarik medium. Jadi pelarutnya ditarik oleh. Makanya kalau nanti minyak dengan minyak, kalau dia nanti yang ideal, bisa juga terjadi larutan sejati ya, minyak dengan minyak. Kalau dia ideal. Contohnya misalnya apa kita bilang? Metanol dan etanol. Itu ideal, larutan ideal. Dia larutan. Karena sifat-sifatnya hampir sama. Maka yang manapun nanti jadi medium berdispersi, manapun yang jadi fase terdispersi antara metanol dan etanol, tetap ada penarikan karena suka tadi, karena sama. Itulah namanya koloid liopop. Tapi contoh liopop itu bukan metanol etanol ya. Metanol etanol itu adalah larutan ideal. Kalau nanti medium pendispersi yang ditarik itu adalah atau pelarutnya adalah air, itu disebut apa? Hidrofil. Kemudian kalau dia tidak tertarik tadi, koloid hidropon. Kalau dia tidak menarik air, gitu saja ya prinsipnya. Jangan dulu ke liopop itu minyak dan sebagainya, tidak usah terlalu begitu. Jadi intinya begini saja supaya kamu lebih mudah nanti mengartikannya bahwa hidrofil itu akan suka akan pelarutnya air. Sedangkan hidrokoloid hidropop tidak suka dengan pelarut air. Itu saja dulu. Jangan kaitkan dengan minyak-minyak. Jadi hidrofil suka pelarutnya air, hidropop tidak suka dengan pelarut air, maka dia tidak akan menarik. Koloidnya tidak akan menarik airnya. Sedangkan hidrofil akan menarik airnya. Jadi ini contohnya apa? Agar-agar sol kanji. Nah, jadi ada gaya tarik menarik. Kira-kira kalau kita bicara agar-agar, agar-agar itu lebih banyak airnya kan sebenarnya, ya menarik sebenarnya. Maka itu kita bisa sebut hidrofil. Kemudian sol kanji. Nah, kalau kanji itu juga masih menarik, airnya masih banyak. Itu masih liofil, hidrofil ya. Nah, kalau nanti susu sol belerang, sol FA 3 kali ini liopop. Nah, bisa ya bedakan ya. Nanti agar-agar sol kanji, sedangkan susu dengan air gimana? Jadi bukan susunya tidak menarik sebenarnya, tidak menarik airnya, justru medium pendispersinya yang menarik kan begitu ya. Airnya yang menarik susunya. Nah, itulah sol belerang juga begitu, sol FAO 3 kali juga begitu. Itulah bedanya liopop dan liopil. Jadi tolong diingat benar ya, bukan soal minyak dan air. Jadi yang suka akan pelarut air itu apa? Hidrofil.
Yang tidak suka dengan pelarut air, hidropop. Itu saja dulu prinsip pemikirannya. Nanti di dalam darah, nah nanti ada darah yang dia nanti darahnya menarik zat yang masuk ke dalam tubuh kita, sel-sel darah itu menarik. Nah, itu nanti kita sebut hidrofil. Kalau airnya ditarik, kalau dia nanti tidak menarik, maka hidropop. Nah, ini kira-kira perbedaan sol hidrofil dan sol hidropop. Efek tindalnya lemah, kalau sol hidropop dia lebih jelas efek tindalnya. Hidrofil stabil, ini kurang stabil. Ini reversible, ini tidak reversible. Terdiri zat-zat organik, ini bisa hidropop bisa terdiri dari zat-zat anorganik. Bisa bedakan organik dan anorganik ya. Jadi kalau kita bicara anorganik itu biasanya banyak logam-logam, mineral. Kemudian mengabsorpsi mediumnya, ini tidak mengabsorpsi mediumnya. Ini yang paling penting sebenarnya. Poin ini tidak mengabsorpsi. Kemudian viskositasnya lebih besar dari mediumnya. Nah, kekentalannya lebih besar dari mediumnya. Artinya apa? Zat yang menarik itu lebih besar dibandingkan dengan zat yang mau ditarik. Jadi airnya sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan fase terdispersinya. Nah, kalau hidropop viskositasnya hampir sama dengan mediumnya. Nah, kemudian dapat dibuat dengan konsentrasi relatif besar, sedangkan ini hanya stabil pada konsentrasi kecil. Nah, kemudian tidak mudah digumpal dengan penambahan elektrolit, sedangkan hidropop mudah digumpal dengan penambahan elektrolit. Kan ini kalau dia anorganik, maka mineral-mineral, logam-logam memang dia akan lebih mudah ada partikel-partikel ion tadi. Nah, ini kalau contohnya tadi hidrofil, sabun, agar-agar, kanji, ini sol belerang, sol logam. Oke. Bagaimana tentang kestabilan koloid? Prinsipnya begini. Prinsipnya adalah muatannya kalau tidak diganggu, dia tetap stabil. Jadi partikel koloid ialah bermuatan sejenis. Kalau kita tambah muatan yang lain, maka dia akan tidak stabil. Maka terjadi gaya tolak menolak yang mencegah partikel koloid bergabung dan mengendap akibat gaya gravitasi. Jadi itu prinsipnya. Jadi dia rentan sekali nggak stabil? Iya rentan. Karena dia memang begitu dan ditambah muatan sedikit saja berbeda dengan muatan dia akan terjadi koagulasi, bisa terjadi koagulasi atau tadi penggumpalan. Jadi selain gerak Brown tadi, ya muatan-muatan koloid ini adalah berperan besar dalam menstabilkan suatu koloid. Nah, ini kan dasar sekali nanti prinsip-prinsip ini yang kita gunakan ke dalam darah. Kemudian kita lanjut dengan imbibisi. Jadi dia sedang menyerap air ya. Jadi proses di mana suatu koloid hidrofil sedang terhidrasi atau menyerap air, misalnya koloid protein dalam darah ini, koloid protein dan amilum. Hasil hidrasi adalah membengkak. Jadi pasat terdispersinya, karena pasat terdispersi tadi menarik medium pendispersinya, atau tadi kita sebut hidrofil. Nah, supaya dia tidak terlalu banyak ditarik, sama sebenarnya ini dengan berbeda. Ini dia nanti bertolak belakang dengan tekanan osmosa ya. Nah, tekanan imbibisi. Jadi nanti supaya jangan terus-terusan nanti menarik, maka diperlukan tekanan untuk mencegah terjadinya pembesaran volume kalau menarik terus. Itu disebut apa? Tekanan imbibisi. Sedangkan tekanan osmosa itu kan tekanan untuk bisa menembus.
Tapi kalau terus-terusan nanti masuk terus tekanan osmosanya, aduh, lagi ngajar sebentar. Lagi ngajar. Atau gimana? Mau ngobrol atau langsung di situ aja? Mungkin, iya, iya, ya, ya, makasih, ya, ya, ya. Ya, oke, lanjut, lanjut. Jadi ada tekanan osmosa itu supaya dia suatu partikel, suatu zat, suatu larutan bisa menembus dinding sel. Sedangkan imbibisi dia menahan, jangan terlalu banyak masuk. Jadi dia sebenarnya penstabil dia. Kalau terlalu banyak masuk nanti selnya jadi pecah. Kalau masuk terus. Nah, jadi itu tekanan imbibisi. Jadi dua-dua sebenarnya bekerja di situ. Ada yang masuk itu dengan ada tekanan osmosa, ada yang menahan dengan tekanan imbibisi. Jadi tekanan imbibisi itu syaratnya selalu lebih besar daripada tekanan osmosa. Kalau dia tidak lebih besar, dia tidak bisa menahan. Tidak bisa menahan tekanan osmosa yang partikel-partikel yang mau masuk ke dalam sel tidak bisa dia tahan kalau dia lebih kecil karena tekanan osmosa itu mendorong partikel-partikel masuk ke dalam sel. Jadi harus lebih besar tekanan imbibisi. Kemudian membuat protein dapat menarik air dari larutan. Jadi membuat protein dapat menarik air dari larutan. Nah, ini kegunaan tekanan imbibisi tadi. Kemudian besarnya imbibisi dipengaruhi oleh pH. Nah, ingat itu. Jadi pH sistem. Jadi nanti kita lihat darah itu pH-nya berapa? 7,35 sampai 7,45. Nah, di situ dia akan dipengaruhi tekanan imbibisi ini kalau pH-nya, maka nanti darah itu harus dijaga benar. Jangan sampai asidosis. Asidosis itu terlalu asam dan jangan terlalu alkalosis, terlalu basah. 0,1 saja berubah itu sudah bisa memberikan efek yang macam-macam. Jadi bagusnya darah itu tetap dijaga pH-nya 7,4. Jadi 7,35 sampai 7,45. Nah, begitu ya. Jadi darah tetap dijaga sebaiknya pH-nya 7,4. Nah, jadi nanti berubah dia kalau nanti tekanan imbibisi ini sangat erat kaitannya dengan tekanan dengan pH sistem. Nah, kemudian sistem koloid yang lain, gel. Ini juga banyak kita gunakan nanti. Gel merupakan emulsi dalam medium pendeskripsi zat padat terbentuk akibat penggumpalan sebagian sol cair. Jadi sol cairnya menggumpal, itulah terjadi nanti gel. Gel itu ada dua, gel elastis dan gel non elastis. Contohnya yang elastis itu sabun, gelatin. Kalau non elastis itu gel silika. Ini banyak nanti digunakan di kefarmasian ya, gel-gel. Walaupun di makanan juga banyak bentuk gel-gel, tapi kita kan lihatnya di sistem kefarmasiannya nanti yang kita lihat. Nah, yang terakhir saya akan bicara tentang kesetimbangan donat. Nah, tolong diperhatikan benar ini. Jadi membran itu apa? Dinding sel. Membran itu dinding sel. Jadi membran itu supaya bisa terjadi tekanan osmosa dan tekanan imbibisi tadi, dinding selnya harus atau membrannya harus semi permeable. Apa artinya semi permeable? Bisa ditembus, ada yang bisa menembus, ada yang tidak bisa menembus. Itu namanya dinding semi permeable. Nah, kalau kita lihat ini di larutan yang pertama atau nanti kalau kita asumsikan di dalam sel dan di luar sel, di plasma dan di dalam sel. Kalau nanti di larutan satu ada Na plus dan Cl min, ini ada K plus dan I min, ini ternyata NaCl dan Ki ini semua bisa menembus dinding semi permeable. Maka dia akan bergerak menuju ke
setimbangan. Pada saat jumlah larutan konstan, jadi udah tetap maksudnya, bukan sama ya, beda nanti artinya ya. Bukan sama di luar dan di dalam, bukan, tapi konstan. Dia sudah tidak berubah lagi, sudah tetap. Maka di situ kalau nanti sudah terjadi tekanan osmosa larutan pertama dan tekanan osmosa larutan kedua sama, itu kita sebut sudah terjadi kesetimbangan donan. Nah, jadi nanti pada saat kesetimbangan donan terjadi, partikel-partikel ini sebenarnya masih bergerak, enggak? Bergerak, tapi tetap dia ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Tetap harus dijaga terjadi kesetimbangan donan, di mana tekanan osmosa larutan sudah sama. Tekanan osmosa larutan pertama dan tekanan osmosa larutan kedua sama. Nah, ini jelas. Ini nanti prinsip di dalam sel-sel darah. Sel darah manusia. Ini prinsip kesetimbangan donan ini benar-benar diberlakukan atau aplikasinya adalah di darah manusia. Ini yang tadi kesetimbangan donan yang pertama yang sederhana ya. Saya lihat partikel-partikel ion positif dan ion negatif, atau kita sebut nanti mineral-mineral, atau nanti kita sebut nanti anorganik gitu ya. Nah, jadi nanti kalau tadi kemarin saya bilang ya, bahwa di dalam masuk keluarnya suatu partikel ke dalam sel itu diatur oleh apa? Diatur oleh zat yang tidak bisa menembus. Di dalam sistem darah yang tidak bisa menembus dinding sel itu adalah protein. Jadi protein itulah yang mengatur, menentukan besar kecilnya masuk keluarnya suatu partikel. Itu protein. Nah, misalnya seperti yang ini, R itu adalah natrium proteinat. Yang berarti natrium proteinat, protein kan kita kemarin bilang apa? Molekulnya cukup besar. Karena molekulnya cukup besar, dia tidak bisa menembus dinding sel. Nah, oleh karena itu R-nya yang mengatur keluar masuknya Na dan Cl. Nah, itu dulu prinsipnya. R yang mengatur. Dia sendiri tidak bisa menembus. Nah, kalau kita misalkan di sini nanti dia di larutan pertama ini adalah plasma ya, misalnya. Atau nanti bisa juga dia di dalam sel, gitu kan. Jadi konsentrasi ketiga supaya seimbang apa tadi? Tekanan osmosa apa kemarin rumusnya? Tekanan osmosa kemarin molar kali R kali T. Maka tekanan osmosa itu berbanding lurus dengan molar. Molar kan mol per liter ya. Nah, kalau kita bicara mol, apa? Gram per ml. Masih apa ini? Jangan nanti ngantuk semua. Jadi tekanan osmosa berbanding lurus dengan mol atau molar. Berarti molar itu apa? Konsentrasi. Ya, Nita. Coba lihat di apa? Sebentar, Nita. Coba lihat di Prodi atau di Satpam. Udah datang itu pasti. Nita di mana? Coba di Satpam. Nita mau balik kapan? Coba lihat di Satpam dulu nih. Ini deh. Oh, di unsur biokimia. Ya, oke, ya. Ambil aja, ambil. Iya, udah ambil apa obatnya situ di biokimia. Nasinya itu makan siang. Oke.
Ya, Nit. Iya, Nit. Udah, Nit. Udah ya. Udah ya, lanjut ya. Jadi, jumlah partikel ion konsentrasi di larutan pertama harus sama dengan jumlah konsentrasi ion di atau zat di larutan 2. Jadi kalau konsentrasinya sama, kan R dan T itu konstan ya. Kalau kita bilang tekanan osmosa sama dengan molar kali R kali T, kan begitu. Kalau dia tekanan jumlah konsentrasinya sama, maka tekanan osmosanya sama. Bila mana tekanan osmosa di larutan pertama dan larutan kedua sama, itu sudah terjadi kesetimbangan Donat. Jadi nanti prinsip yang kemarin. Ya, Nit. Iya, 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 iya. Nanti dikasih tahu. Enggak ada situ bondnya. Nanti aja. Iya. Oke, ya, ya. Ya, oke, 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 kasih, kasih. Udah? Nah, jadi itu prinsipnya ya. Jadi dalam sel dan plasma selalu partikel-partikel di situ selalu seimbang konsentrasinya. Jadi konsentrasi di dalam darah, dalam sel-sel darah, konsentrasi di dalam sel darah dan di plasma harus sama. Kalau udah sama, maka tekanan osmosanya sama dengan catatan tadi suhunya tetap ya. Itu prinsipnya kesetimbangan Donat. Nah, inilah yang menyebabkan darah itu bisa stabil ya. Kemudian ada 3 macam terjadi kesetimbangan Donat. Misalnya tadi larutan pertama dan kedua mempunyai satu ion yang sama. Itu nggak apa-apa, itu bisa terjadi. Nah, rumusnya nanti X sama dengan C kuadrat, ini matematikanya saja ini. Tapi prinsipnya tadi adalah terjadi tukar-menukar, terjadi tembus-menembus antara larutan pertama dan larutan kedua melalui dinding sel, sehingga terakhirnya nanti tekanan osmosa larutan pertama dan larutan kedua sama. Nah, kemudian elektrolit pelarutan 1 dan 2 tidak mempunyai ion yang sama. Itu tidak mempunyai ion yang sama, itu juga akan terjadi apa? Keluar masuk sel sehingga konsentrasinya harus sama. Nah, kalau di sini kan kelihatan bahwa di larutan pertama Cl-nya tidak ada, di larutan kedua Cl ada. Begitu ya. Kemudian di larutan pertama kalium tidak ada, di larutan kedua kalium ada. Jadi awalnya larutan pertama dan larutan kedua tidak mempunyai partikel ion yang sama atau ion-ion yang sama atau zat yang sama. Nah, kemudian pada saat keseimbangan, kan mana yang bisa menembus tadi, dia akan menembus, sedangkan sedangkan terakhirnya nanti terjadi kesetimbangan Donat di mana tekanan osmosa larutan pertama dan kedua sama. Nah, ini hitungan matematikanya seperti ini. Nanti kalau mau dipelajari lebih lanjut, silakan nanti dihitung saja, dimisalkan saja nanti harga X-nya apa, Y-nya apa. Itu bisa dihitung nanti. Nah, bila larutan 2 mengandung ion yang bermuatan 2 atau bivalen. Nah, ini tetap terjadi kesetimbangan antara Na+, R-, Mg2+, dan Cl-. Tetapi nanti hitungannya Z sama dengan 2X kurang Y. Nah, jadi ini mungkin lebih sederhana kalau kita bandingkan dengan yang terakhir nanti. Ya. Nah, yang terakhir bila larutan 2 hanya mengandung H2O. Nah, bila hanya larutan 2 hanya mengandung H2O, terjadi nanti pergerakan H2O kan bisa menembus begitu mudah
dinding sel, kemudian Na plus bisa juga keluar masuk, sedangkan R tadi protein yang mengatur keluar masuk. Nah, baru nanti ini agak lebih ribet perhitungannya. Jadi X-nya sama dengan konsentrasi yang pertama KW. KW itu ke apa? Besar kesetimbangan apa ya? Kesetimbangan eh, besar air, konstanta air ya, pangkat sepertiga. Nah, bagaimana kesetimbangan ini dalam darah? Jadi tolong diperhatikan, butir-butir darah merah antara lain mengandung hemoglobin, protein, K+, Na+, Cl- dan HCO3-. Ini butir-butir darah. Jadi hemoglobin, protein, K+. Nah, sekarang kita lihat nanti yang tidak bisa menembus dinding sel mana? Hemoglobin dan protein ya. K+, Na+, Cl-, HC3-. Ukuran partikelnya nanti kalau kecil dia bisa keluar masuk. Nah, sedangkan plasma mengandung protein, K+, Na+, Cl-, dan HCO3-. Coba diperhatikan. Protein di dalam dan di luar ada. Tetapi protein ini tidak bisa menembus dinding sel. Kemudian tadi bedanya apa? Di plasma tidak ada hemoglobin. Itu bedanya. Tidak ada hemoglobin di plasma. Di butir-butir darah merah ada hemoglobin. Jadi di luar sel darah merah tidak ada hemoglobin. Tetapi yang lain sama. Yang lain sama. Nah, membran yang mengelilingi darah butir-butir darah merah impermeable terhadap protein. Jadi protein tidak bisa menembus hemoglobin, K+ dan Na+, tetapi permeable. Nah, jadi ini perhatikan. Protein, hemoglobin, K+, dan Na+, prinsipnya dia impermeable dengan dinding sel. Tetapi permeable untuk Cl- dan HCO3-. Kalau begini, maka kalau kita kekurangan kalium dan natrium, di mana kekurangannya sebenarnya kalium dan natrium? Karena kalium dan natrium di dalam dan di luar ada. Maka kekurangannya sebenarnya kalau terjadi kita gangguan, bisa di plasma, bisa juga di sel darah. Nah, jadi kalau Cl- dan HCO3- dia bisa bebas keluar masuk plasma dan butir-butir darah. Jadi ini yang mengatur nanti, protein yang mengatur di dalam dan di luar, nanti ion-ion yang bisa menembus, kemudian terjadi tetap harus dijaga, konsentrasi di luar dan di dalam harus sama. Maka nanti prinsipnya begini, kalau nanti kita bicara kalium natrium itu dia harus tidak boleh kekurangan. Misalnya katakan di plasma itu, di plasma manusia, natrium atau kalium itu kalium natrium misalnya, dia harus ada 5 mili ekivalen. Begitu dia kurang dari 5 mili ekivalen, kita terjadi gangguan pada sel. Maka itu harus ditambah dari luar. Tapi sebelum ditambah dari luar, dia akan melakukan apa? Melakukan tadi dia sudah berusaha melakukan menembus dinding sel misalnya. Dengan bantuan tadi tekanan osmosa, tapi dia impermeable. Agak sulit dia. Jadi apa kesimpulannya sebenarnya? Kalau protein di dalam dan di luar ada, maka kalau yang di protein kemarin apa? Ada yang esensial, ada yang non esensial. Nah, jadi perhatikan, protein yang di dalam itu yang esensial atau yang bisa dibuat dari tubuh, disintesis oleh tubuh. Sedangkan di luar itu adalah yang didapatkan dari luar. Maka yang kalau kita kekurangan gizi, protein yang kita konsumsi itu yang kurang kan begitu. Nah, kemudian Na, kalium dan Na di dalam dan di luar ada.
Nah, jadi yang sering nanti terganggu adalah di plasma. Atau, nah itu bagaimana Pak? Kalau yang di dalam juga kan harusnya stabil. Tidak juga. Kalau dia pecah dinding sel darah merah, tetap juga kita akan terganggu. Nah, pecahnya kenapa? Ya itu tadi, kalau tidak terjadi kesetimbangan donan, tetap juga bisa terjadi pecah sel darah. Nah, ini prinsipnya. Nah, sekarang ion-ion yang permeabel ini tadi yang keluar masuk ke dalam sel darah. Jadi intinya apa? Sel konsentrasi itu ya, konsentrasi sel di butir darah merah sama dengan konsentrasi sel di plasma. Begitu juga konsentrasi HCO3- dalam sel harus sama dengan konsentrasi HCO3- di plasma. Nah, maka kalau dihitung terakhir yang paling penting apa? Yang harus tadi sama adalah yang lain bisa tidak sama. Yang kalium, natrium, tadi protein, kalau hemoglobin jelas tadi hanya ada di butir darah ya. Yang sama itu pada waktu kesetimbangan donan, yang sama itu adalah min berbanding Cl plasma harus sama dengan HCO3- di dalam sel dan HCO3- dalam plasma. Ini harus sama pada waktu terjadi kesetimbangan donan. Inilah yang keluar masuk ya. Tadi inilah yang harus sama nanti. Yang lain nanti bisa berkurang. Nah, tetapi tetap konsentrasinya harus sama. Konsentrasi supaya tekanan osmosa di luar, di plasma dan di dalam sel harus sama. Nah, bila ada sesuatu hal yang menyebabkan perubahan salah satu konsentrasi, maka semua komponen akan merubah konsentrasi, tetap harus dijaga terjadi kesetimbangan donan tadi. Inilah siklus dalam peredaran darah antara paru-paru dan otot. Nah, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan dalam kuliah hari ini tentang sistem koloid. Nanti dibaca lagi. Kemudian di aplikasinya nanti kita akan lebih perdalam lagi pada waktu kamu mendapatkan baik di metabolisme maupun nanti di patologi klinik. Silakan, ada yang mau ditanya? Silakan. Saya stop share ya. Oke, ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Agak keras sedikit. Baik, sebenarnya terima kasih banyak Pak. Nama saya Pauline Jeremy Manurung dari kelas Gamma. Saya ingin bertanya dua pertanyaan saja, Pak. Yang pertama, tadi kan sesuai yang Bapak jelaskan, kalau misalnya obat mah tadi, itu kan Pak diabsorpsi yang mana itu penyerapannya di permukaannya. Kalau Ya, misalnya di luas permukaannya itu diperbesar, misalnya dengan mengunyah yang tadi Pak, berarti reaksi kimianya jadi lebih cepat. Eh, Bagaimana Pak dengan zat yang prinsipnya oke. diabsorpsi? Kenapa soalnya kok agak agak sulit? Jadi ini soal absorpsi ya, tadi ya. Iya Pak. Eh, Absorpsi dan absorpsi ya. iya benar Pak. Udah deh. Udah. Makanya agak lambat, agak ini. Nggak tahu dia kali lebih ini. Ya, jadi absorpsi dan absorpsi. Absorpsi kalau nggak salah ya. Jadi saya jelaskan saja. Jadi absorpsi itu pengaruhnya besar atau kecil tergantung luas permukaan. Makin besar luas permukaan suatu partikel koloid, maka makin besar daya adsorpsinya. Oleh daya adsorpsinya. Jadi bukan daya adsorpsinya. Makin besar luas permukaan, makin besar daya adsorpsinya. Ya udah ya. Nah, jadi bedakan antara adsorpsi dan absorpsi. Kalau absorpsi hanya penyerapan di permukaan, sedangkan absorpsi di dalam masuk ke dalam dia, sampai ke dalam. Mungkin itu ya pertanyaannya. Gimana tadi, Eh, Jeremy?
Iya Pak, berkaitan dengan itu yang saya tanyakan Pak, berarti buat zat yang absorpsi bukan adsorpsi itu Pak tidak berlaku ya? Eh, Memperbesar luas permukaan berarti mempercepat reaksi. Tidak, Oh, baik ya Pak. itu tidak berlaku. Ya, jadi dia hanya berlaku untuk sistem koloid. Kalau nanti bukan sistem koloid, dia tidak berlaku. Jadi kalau absorpsi sebenarnya dia bisa menembus sebenarnya. Jadi memang ukuran partikelnya jauh lebih kecil, bisa menembus ya. Beda ya Jeremy ya. Oke ya. Baik, Baik. terima kasih. Silakan kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada dipelajari lagi ya kita kuis dulu ya supaya pakai